Halo, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membicarakan fakta unik dan menarik Jalan Tembus Sarangan Tawangmangu. Jalan Tawangmangu Sarangan merupakan jalan yang membelah Gunung Lawu. Jalan ini terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembangunan Jalan Tawangmangu Sarangan ini memiliki dampak yang besar dalam pengembangan perekonomian dua daerah di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalan ini sebenarnya merupakan jalan yang sudah tua usianya. Hanya pada masa dulu jalannya kurang lebar, melewati tanjakan terjal dan turunan yang curam. Selain itu juga sepi, jadi membuat orang takut melintasinya. Hanya penduduk lokal yang memanfaatkannya. Sejak tahun 2004 dilakukan perbaikan jalan yang melewati dua provinsi itu. Jalan pun menjadi berubah. Jalan dibuat seramah mungkin dengan menghilangkan tanjakan terjal dan turunan curam. Jalan juga dilebarkan. Perlu waktu cukup lama untuk menyelesaikan perbaikan jalan yang membelah gunung itu. Ketika selesai, jalan pun mulai ramai. Masyarakat menyebutnya Jalan Tembus Sarangan Tawangmangu atau Jalan Tembus Tawangmangu Sarangan. Juga ada yang menyebut Jalan Tembus Karanganyar Magetan. Terdapat beberapa fakta unik dan menarik dari Jalan Sarangan Tawangmangu yang membelah gunung ini sampai di ketinggian sekitar 1.800 meter dari permukaan laut. Yang pertama, memperpendek jarak tempuh. Jalan Tembus Sarangan Tawangmangu memperpendek jarak tempuh dari Madiun ke Solo lebih 40 km atau sekitar 1 jam lebih. Sejak diperbaiki dengan menghilangkan tanjakan terjal dan turunan curam, jalan ini menjadi ramai. Berbagai kendaraan, baik itu kendaraan ringan maupun bus wisata berani melewatinya. Yang kedua, menawarkan panorama alam menakjubkan. Sepanjang Jalan Tembus Sarangan Tawangmangu memberi kesan tersendiri bagi mereka yang melintasinya. Suasana Gunung Lawu yang indah dengan berbagai keunikannya mengesankan hati. Orang akan melihat ladang sayur bertingkat khas kawasan pegunungan. Juga kawasan hutan pinus, gunung, jurang, lembah, sungai yang terlihat jelas. Udaranya bersih, juga akan melintasi kabut jika kabut sedang turun. Yang ketiga, fakta dua titik tertinggi menjadi pembatas pemerintahan. Terdapat dua titik tertinggi pada Jalan Tembus Sarangan Tawangmangu. Satu di Cemoro Sewu masuk Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dan satunya di Cemoro Kandang masuk Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Antara keduanya terdapat sungai yang jadi batas wilayah provinsi sejak zaman Hindia Belanda. Sekarang terdapat gapura besar yang menandakan batas wilayah dua provinsi itu di dekat sungai yang jadi batas alam dua provinsi itu. 4. Fakta semakin banyak destinasi wisata menarik. Dengan semakin ramainya jalan tembus serta banyaknya pengunjung yang menikmati panorama indah Gunung Lawu, memicu munculnya tempat-tempat wisata baru. Tempat wisata itu biasanya menggabungkan wisata alam dan arena bermain yang banyak diminati oleh masyarakat. 5. Fakta terdapat banyak kuliner. Sepanjang jalan tembus ramai dengan para pedagang baik di kios tepi jalan maupun bangunan rumah makan. Pelintas jalan dapat mampir di lapak-lapak pedagang atau membeli buah stroberi khas Gunung Lawu. Juga terdapat penjual sate kelinci yang merupakan sate khas Gunung Lawu. 6. Fakta terdapat dua desa tertinggi. Di wilayah Jawa Tengah, Desa Gondosuli merupakan desa pada wilayah yang tertinggi. Bagian dari desa yang tertinggi adalah Dusun Tlogo Dringo yang masuk Desa Gondosuli Kabupaten Karanganyar. Dusun ini dekat Cemoro Kandang yang merupakan titik tertinggi jalan di wilayah Jawa Tengah. Untuk wilayah Jawa Timur, tempat tertinggi adalah Ngancar yang masuk kawasan Cemoro Sewu. Kedua desa tertinggi itu dikenal sebagai penghasil sayuran khas dataran tinggi yang dikirim ke kota-kota sekitarnya. 7. Fakta melewati jalur pendakian Gunung Lawu. Pada Jalan Tembus Sarangan Tawangmangu terdapat pos pendakian ke puncak Gunung Lawu yang berbeda provinsinya. Pos pendakian itu adalah pos Cemoro Sewu yang masuk Provinsi Jawa Timur. Para pendaki biasanya melapor dan menyiapkan diri sebelum naik ke puncak Lawu. Pendakian dari pos Cemoro Sewu sudah dilakukan sejak dulu. Pos pendakian lain yang lewat Jalan Tembus Sarangan Tawangmangu adalah Cemoro Kandang yang masuk Provinsi Jawa Tengah. Letaknya sangat dekat dengan Cemoro Sewu, namun provinsinya berbeda. Rutenya juga berbeda. 8. Fakta terdapat perbedaan lingkungan di sekitar jalan. Meskipun sama-sama jalan yang membelah Gunung Lawu, namun terdapat perbedaan lingkungannya.
Jalan dari Tawangmangu sampai Cemoro Kandang lebih pendek, lebih ramai, dan banyak kulinernya. Tanjakannya tidak terjal dan jalan menurun tidak curam. Lingkungan jalan didominasi tanaman sayur mayur yang bertingkat sesuai kontur tanah pegunungan. Titik tertinggi Cemoro Kandang 1885 meter dari muka laut. Jalan dari Sarangan ke Cemoro Sewu tidak seramai Cemoro Kandang. Tanjakan jalan juga lebih tinggi tingkatannya. Lingkungannya didominasi hutan pinus. 9. Fakta dari Sarangan jalan lebih panjang dan menanjak. Jika berangkat dari Pelawasan Magetan, Jawa Timur, jalan yang dilalui lebih panjang sedikit dibanding jika berangkat dari Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Begitu pula jalan tanjakannya lebih panjang dan tingkat tanjakannya lebih tinggi dibanding jika lewat dari Tawangmangu. Baru setelah sampai di Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, jalan menurun terus. 10. Fakta sering hujan dan kabut. Karena berada di kawasan gunung dan berada pada ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut, maka ruas jalan penghubung dua provinsi ini sering diselimuti kabut dan membuat suhu udara dingin. Kabut kadang turun menjelang siang, sore, atau malam hari. Curah hujan yang cukup tinggi membuat kawasan ini selalu basah, namun kehadiran hujan mengusir kabut yang turun. Pelintas juga diharapkan selalu berhati-hati dengan peringatan longsor pada tempat-tempat tertentu. Itulah beberapa fakta unik dan menarik dari jalan yang membelah Gunung Lawu ini. Masyarakat melintasinya sambil berlibur, juga ingin cepat sampai ke tujuannya. Saat hari libur, banyak orang datang di jalan ini baik dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah atau dari tempat yang lain.